Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian semua sehat. Berkabar untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam kemana aja? Kaisam kerja cuy. Ayo ngopi dulu, ngopi-ngopi. Panas-panas ngopi santuy, santuy, ampuy. Hmm, mantap is the best. Kita doakan dulu teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Mama tua kaplak lagi pada ngapain? Mau Cingyi, Kaisam, wis mantap. Terus masak apa lagi? Joysam. Kaisam juga sama. Cingwanyi, wis beli di pasar $12 dibagi dua lagi. Kakaknya Kaisam kan makannya nggak banyak ya cuy ya. Jadi simple gitu. Terus tinggal rebus Joysam selesai. Kaisamnya makan apa? Makan mie rebus. Aduh, ya disyukurin aja, nikmatin aja ya cuy ya prosesnya. Kemarin malam ini kejadiannya, seru banget ya kayak film action cuy. Sampai kayak Tisam bikin di story WhatsApp tuh ya, Kaisam itu film apa? Kok seru banget? Bukan seru banget, emang kejadian nyata cuy. Jadi kemarin itu jam 8 ya cuy ya di Homatin ya, di Jalan 58 Princess Margaret Road ya. Kalian tahu nggak Homatin ini? Jadi ada insiden ya, di mana ada mobil. Jadi ceritanya polisi itu razia cuy. Terus si mobil ini mencurigakan. Harusnya kan kalau ada razia polisi kan kalau kita uh, apa namanya mobilnya itu resmi gitu, punya SIM, terus didaftarkan asuransi, ya aman-aman aja gitu kan. Tinggal kasih aja lisensi kita. Ternyata mobil ini malah mencurigakan, malah ngebut dan menghindari razia polisi tersebut. Akhirnya dikejarlah polisi. Kan polisi itu cuy bukan bukan saling mengejar ya, tapi dia itu call yang lebih deketnya. Ini menuju sini tuh jalannya. Jadi akhirnya dikepunglah di daerah Homatin 58 Princess Margaret itu cuy. Jadi mobil polisi yang di depannya tuh udah menghadang. Terus ada 3 mobil pribadi ya di sebelah kanan. 2 mobil pribadi sebelah kiri dan ditutup di belakangnya juga ada mobil polisi. Jadi begitu cuy. Jadi di daerah situ ya, jadi mobil ini tuh Mercedes-Benz ya, abu-abu, sedan. Ini tuh dikepung sama mobil pribadi dan mobil polisi. Akhirnya polisi ini pada turun cuy di jalan itu karena udah kekepung ya. Nah cuma masih ada celah di mana mobil ini berusaha untuk mengambil space supaya dia ini kabur. Awalnya ini polisi ini udah merongrong ya mau datang dengan senjata pukulan sama pistol. Tapi pistolnya bukan pistol beneran ya. Pistol yang apa namanya mungkin yang bikin kesetrum kita kali ya. Akhirnya si mobil ini cuy, Mercedes-Benz ini mundur ke belakang. Pas di belakang itu ada polisinya juga lagi ngapain gitu kan. Ini kan bukan ngepung orang gitu, ngepung mobil gitu kan. Pas di belakang tabrak lah itu polisi satu di belakang itu. Mentok karena di belakangnya juga ada mobil. Akhirnya polisi cedera satu ya cuy ya. Terus setelah ini polisi ini semakin ngepung lagi cuy. Mobil ini malah semakin maju, nabrak itu 2 mobil yang di depan. Cuk, wis. Ya kan? Akhirnya apa namanya ruang udara ya yang di sopir itu, balon udaranya itu mengembang. Jadi sehingga tidak bisa menjalankan lagi ini mobil. Polisi dengan alatnya bisa membuka itu mobil Mercedes-Benz warna abu-abu. Keluarlah pria umur 40 tahun bermarga Pon. Yes. Kenapa ya kira-kira Kaisam? Alah Kaisam palingnya juga gangster. Alah Kaisam palingnya juga rentenir. Ya kan? Nah ya, sebagaimana kalian tahu, ini kayak udah dicerita gangster-gangster kayak gitu. Ternyata dugaan kalian benar cuy. Dia ini adalah sindikat narkoboy. Di mana di mobilnya ini ditemukan 60 apa namanya? 60 piece ya kokain. Apa itu kokain itu? Kokain. Ya ini sejenis narkoba ya cuy ya, di mana banyak yang menggunakan ini untuk apa namanya, Hongkong ini kan tekanan kerjanya gede ya cuy ya. Terus juga gengsinya orang Hongkong ini biasanya strata yang banyak duitnya ini menggunakan kokain ini sebagai bentuk kalau kita banyak duit gitu. Ya, jadi penggunaan kokain ini berbeda-beda cuy. Ada yang apa namanya yang stres ya, dia menggunakan ini. Ada juga yang dia kelebihan uang dia juga menggunakan ini. Ini banyak di apa namanya di
Hong Kong ya, penggunaan narkoboy kayak gini. Jadi ini tersangka sudah diamankan ya cuy, sudah dilumpuhkan oleh polisi. Bahkan 10 polisi ini terjun ke lapangan langsung itu. Gara-gara mobilnya maju mundur yang kasihan mobil yang di sebelahnya ya. Udah mobil mewah lagi. Apakah itu asuransi guys? Jelas. Karena pemilik kendaraan di Hong Kong itu wajib mengasuransikan itu mobil cuy. Nah, termasuknya nih tersangka ini. Setelah dia itu ditangkap dengan 60 paket kokain yang ada di mobilnya, dia juga tidak memiliki SIM dan mobilnya ini tidak terdaftar di pihak ketiga, yaitu asuransi cuy. Nah ini udah menyalahi itu. Nah hukumannya apa sih Kaisam kalau misalkan terdapat kayak gini? Hongkong itu ya cuy ya, sekarang sudah merubah aturan yang kalian terdapat membawa, walaupun kalian kurir, tidak terdeteksi urin kalian ini terlibat obat-obatan, itu sel prodeonya sekarang itu bukan 20 tahun lagi cuy, tapi seumur hidup. Jadi kalian jangan sampai menyesal. Buat kalian anak-anak luaran ya, ini biasanya untuk membawa paketan kayak gini, biasanya tuh bayarannya tuh gede gitu cuy, 1.000 gitu. Buat kalian yang disuruh nganter paket-paket kayak gini, terus dikasih fee-nya 2.000, 1.000, kita patut mencurigai. Kok kita nganter paket gede banget ya? Ya kan, tibanya nih ada sweeping polisi, gimana coba? Seumur hidup kamu di sini. Walaupun jalan yang kalian pilih adalah salah ya. Tapi kita juga harus mikir ke depan. Masa sih kita mau menghabiskan usia kita di sel prodeo Hongkong gitu cuy. Iya kan nggak gitu juga konsepnya hidup ya. Jadi buat kalian hati-hati berteman di luar sana karena kayak tanya sama orang yang dia juga sama ya ex-PMI ya yang hidupnya di luar. Bahkan dia itu mengajaki apa namanya temennya untuk udah keluar aja yuk. Ternyata dia sistem hidupnya yaitu kecanduan apa namanya kayak kayak gula kayak gitu nggak tahu kayak saya nggak ngerti ya. Nah ya mungkin itu yang dinamain kokain ya. Terus pernah ngomong sama Kaisam, "Gimana ya Kaisam?" "Ya gila kamu kalau misalkan ikutin mereka, ngapain kamu ikutan?" Ya kan. Terus Kaisam nanya, "Ini berapa sih biasanya harganya?" Itu yang 1 gramnya itu bisa sampai 700 Hong Kong dollar loh cuy. Gila, 1 gram itu sedikit banget cuy. 700 dolar gitu. Apa nikmatnya gitu cuy. Aduh, ini jangka panjangnya kalian sendiri ya yang menyesal ya. Kita nggak selamanya punya duit loh cuy. Ya masa ya kita mau 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 tunduk dengan barang-barang kayak gitu ya jangan dong, ya kan? Buat kalian hati-hati berteman di luar sana karena di Hong Kong ini bener-bener, apa namanya, seperti ini tuh udah bener-bener jadi hidup bebas ya. Jadi pilih-pilihlah teman ya. Jadi kalau misalkan kalian dicobain, udah kalau kamu stres cobain nih, isep nih. Ini bikin kamu, apa namanya, berbunga-bunga hidup, berbunga-bunga palalu. Ya kan, mendingan kayak Kaisam nih ngopi aja nih. Ya kan, modal $15 mantap is the best. Daripada kalian, aduh, udah itu aja nyerotin minyak angin gitu kan. Kadang-kadang ya otaknya teman kita tuh nggak ngerti gimana jalan pemikirannya gitu ya cuy ya. Tolong buat kita jangan sok keren hanya karena kita itu ngobat ya, tapi kita keren itu wis ngopi aja kayak Kaisam, ya kan? Jadi kejadian semalam itu, jalanan di Homaten ya yang menuju Satin itu ditutup dan dibuka lagi itu di jam 3 pagi. Sekarang kondisi keadaannya normal. Terus gimana Kaisam mobil yang ditabrak-tabrak kayak gitu? Itu di-cover asuransi cuy, pastinya. Jangan usah khawatir, mobil di Hong Kong itu semuanya harus punya pihak ketiga asuransi yang meng-backup. Apalagi ini kan, tidak disengaja gitu, jadi ya dibayar gitu sama asuransi. Jadi buat kalian yang penasaran-penasaran kejadian kayak film action semalam itu ya, ya udah ini ceritanya cuy, Narkoboy. Aduh, jauh-jauhilah ya cuy ya, pintar-pintar dalam mencari teman. Mungkin itu yang bisa saya bagi ke kalian, semoga bermanfaat dan bisa menginfokan kepada kita. Hong Kong itu sangat dekat banget sama barang-barang begitu cuy, karena tekanan kerja di Hong Kong itu gede, biaya hidup di Hong Kong itu mahal, terus juga menjadikan jati diri orang-orang yang punya duit, kalau misalkan dia nggak ngobat ini, kayaknya nggak punya power gitu cuy. Nah itu. Aduh, ngeri ya. Iya, mungkin itu sharing guys hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuy.